Baik, Romo dan teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang gelar-gelar Kristologi. Ya, Romo Galih minggu lalu sudah mengajak kita untuk memasuki gelar-gelar kristologis, terutama tentang Mesias dan Anak Allah, sebagaimana ditampilkan di dalam Injil Markus. Nah, kita sejak awal itu mengatakan Injil Markus ini Injil yang paling tua. Ya, sehingga kesan kita, Markus itu menampilkan kepada kita pengenalan akan Yesus itu tahap demi tahap. Meskipun kalau kita membaca Injil, kesannya sudah sedari awal identitas Yesus yang dinyatakan dalam gelar-gelar entah Mesias, Anak Allah itu sudah jelas sejak awal. Markus sendiri kan membuka Injilnya dengan permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Sehingga di ayat yang paling awal pun Yesus sudah dinyatakan sebagai Kristus, Anak Allah. Tetapi kalau kita mengikuti narasi di dalam Injil Markus, identitas Yesus sebagai Mesias baru menjadi suatu pengakuan itu di bab 7, bab 8 dalam pengakuan Petrus. Sesudah Petrus mendengar apa yang disabdakan oleh Yesus, pengajaran Yesus, melihat mujizat-mujizat Yesus. Nah, dari tanda-tanda yang kecil-kecil inilah, pengajarannya, sabdanya, ataupun mujizat-mujizatnya, orang-orang sampai pada suatu kesimpulan tertentu. Ingat dulu yang saya gambarkan sebagai gajah itu, ya, telinganya lebar, badannya gemuk, kakinya itu besar, hidungnya itu panjang. Lalu orang menyimpulkan, oh itu gajah. Sekarang Yesus itu bersabda di rumah-rumah ibadat, terutama di Kapernaum, mengajar sebagai orang yang penuh wibawa, tidak seperti ahli-ahli Taurat kita. Nah, orang sudah mulai berpikir siapa dia ini, sehingga dia mengajar dengan begitu berwibawa. Kalau dibandingkan dengan guru-guru kita yang lain, pengajar-pengajar kita, ahli-ahli Taurat, para rabi, dia mengajar sebagai orang yang penuh wibawa. Siapa dia ini sebetulnya? Tidak hanya soal pengajarannya, tetapi kata-katanya itu penuh kuasa. Ya, dia menyembuhkan orang itu dengan bersabda. Maka sabdanya itu juga penuh kuasa. Roh jahat pun taat kepadanya. Di bab 7 ketika dia meredakan angin topan atau apalah itu yang di pantai di Danau Genesaret itu, orang juga bertanya-tanya, siapa dia ini? Sehingga angin pun tunduk kepadanya. Tidak hanya penyakit, tidak hanya roh jahat, tidak hanya angin, tetapi juga kematian pun kalah oleh Yesus. Dia membangkitkan misalnya anak janda lain dari kematian. Nah, apa yang dibuat oleh Yesus pun lalu memunculkan pertanyaan, siapa sebetulnya dia? Nah, kalau kita ikuti jalurnya Markus, berarti jalur kristologinya adalah jalur kristologi dari bawah. Mengenal Yesus dalam kesehariannya, dalam sabdanya, dalam mujizat-mujizatnya, sampai orang membuat kesimpulan, siapa dia ini? Nah, contoh kesimpulan yang muncul itu muncul juga di dalam pertanyaan Yesus. Menurut orang, siapakah aku ini? Oh, ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan engkau Elia. Ada yang mengatakan engkau Nabi yang akan datang. Dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Yesus untuk bertanya kepada murid-muridnya yang secara langsung itu hidup bersama dengan Yesus. Menurut kamu, siapakah aku ini? Dan saat itulah Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias dari Allah. Atau engkau adalah Mesias Anak Allah kalau di dalam Injil Matius. Nah, maka dengan mengenali ciri-ciri yang kesehariannya itu diamati, mereka sampai pada suatu pengenalan. Oh, Yesus ini adalah Mesias Anak Allah. Tetapi apakah pengenalan ini selesai begitu saja di tengah Injil Markus ini, katakanlah di bab 8? Tentu saja tidak. Karena sesudah itu Yesus masih mendidik mereka. Siapa sebetulnya Sang Mesias itu? Dan apa syarat-syarat, tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi oleh orang yang mau mengikuti Sang Mesias itu. Dan dijelaskan dalam perjalanan dari Kaisarea Filipi menuju ke Yerusalem. Dan apa yang dinyatakan oleh Yesus berkali-kali
Termasuk salah satunya kemarin yang dibahas Romo Gali adalah soal transfigurasi itu. Ya. Akhirnya menjadi kenyataan di Yerusalem. Anak manusia akan ditolak. Anak manusia akan mengalami banyak penderitaan. Sampai pada akhirnya dia mati di kayu salib dan dibangkitkan. Nah, apa yang dikatakan dalam perjalanan dari Kaisarea Filipi ke Yerusalem menjadi kenyataan dalam bagian akhir Injil. Sampai pada akhirnya Yesus mati di salib. Dan baru ketika Yesus mati di salib itu, kepala pasukan itu mengatakan sungguh dia ini adalah anak Allah. Nah, dari pola pengisahan yang seperti itu, kita bisa memahami bahwa identitas Yesus, identitas kristologi seperti Mesias, anak Allah, itu bukan identitas yang tiba-tiba dipahami. Tetapi lewat proses perjumpaan dengan Yesus sendiri, mendengarkan sabdanya, pengajarannya, khotbah-khotbahnya, konflik-konfliknya dengan lawan-lawannya, juga dengan mengalami sendiri mujizat-mujizatnya. Nah, perjumpaan inilah yang membuat orang mengenal identitas Yesus. Maka dibandingkan dengan kita, ya kita ini mempunyai pengetahuan tentang Yesus yang jauh lebih banyak daripada pengetahuan Petrus, para murid, orang-orang yang waktu itu hidup bersama dengan Yesus. Mereka pelan-pelan harus mengenali siapa sebetulnya Yesus. Sementara kita ketika membaca Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, dan yang lain-lain, di dalam benak kita ini kita sudah kenal siapa itu Yesus. Oh, Yesus itu Mesias, anak Allah. Maka ada jarak pemahaman yang berbeda. Nah, kalau kita membaca kitab suci, lalu kita harus juga mengikuti langkah demi langkah yang dialami oleh para murid untuk mengenal siapa itu Yesus. Maka satu sisi peristiwa Yesus dikenali, sisi yang lain, dan saya membuat suatu kesimpulan. Sementara kita yang membaca kitab suci, sejak titik awal saya membaca bab 1 ayat 1, saya sudah tahu bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah. Ya, maka saya harap ini jelas untuk kita. Kita membaca kitab suci, ikut masuk dalam peristiwa hidup Yesus, itu sudah dengan pengenalan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Sementara para murid, orang-orang yang mengalami mujizat Yesus di dalam kisah Injil, mereka belum punya pengetahuan seperti yang kita miliki. Tapi mereka hanya melihat Yesus yang mengajar, Yesus yang melakukan mujizat, sampai pada akhirnya mereka membuat kesimpulan. Siapa ini Yesus? Ini yang seringkali kita istilahkan sebagai kristologi dari bawah. Nah, hari ini kita akan mencoba melihat suatu perspektif yang lain. Yang kita kenal nanti dengan istilahnya adalah kristologi dari atas. Yang sangat tampak itu misalnya di dalam Injil Yohanes. Maka beberapa hal akan saya dasarkan penjelasannya pada apa yang bisa kita temukan di dalam Injil Yohanes. Nah, di dalam LMS saya sudah mengirimkan teks tertulis, ya, Kristologi Logos, dan juga PowerPoint-nya, sehingga cukup mudah diikuti. Saya harap cukup mudah diikuti bahannya itu. Lalu saya akan menjelaskan dalam kesempatan ini. Baik, saya akan menggunakan PowerPoint yang saya pakai. Sudah saya masukkan ke LMS kita. Nah, ini seperti kemarin kita bahas, ya, ketika para murid itu berjumpa dengan Yesus, maka mereka mengalami secara nyata peristiwa-peristiwa hidup Yesus yang membuat mereka itu mengenal siapa Yesus. Tidak hanya para murid tentu saja, tetapi juga orang-orang yang pada waktu itu berjumpa dengan Yesus. Yesus dikenal sebagai rabi karena dia mengajar. Yesus dikenal sebagai nabi, ya, karena dia juga melanjutkan apa yang dibuat oleh Yohanes Pembaptis yang juga dikenal sebagai nabi, memberitakan pertobatan di hadapan kerajaan Allah yang sudah dekat. Yesus menyembuhkan banyak orang, maka dia disebut sebagai tabib. Yesus melakukan banyak mujizat sehingga dia dikenal sebagai pembuat mujizat.
Nah, kesan-kesan ini muncul terutama dalam diri orang-orang yang sebetulnya punya simpati pada Yesus. Mau menerima kehadiran Yesus, ajaran Yesus, karya-karya Yesus itu. Mereka yang di dalam Injil Markus itu dikatakan orang yang takjub, orang yang terheran-heran, karena Yesus mengajar sebagai guru yang penuh wibawa. Karena dia punya kata-kata yang penuh kuasa. Maka di satu sisi, apa yang dibuat oleh Yesus itu dikagumi, diterima oleh banyak orang. Dia diterima sebagai rabi yang penuh wibawa. Dia diterima sebagai nabi. Dia diakui sebagai tabib, pembuat mukjizat. Hanya kalau kita ikuti kisah di dalam Injil, apa yang dibuat oleh Yesus selama hidupnya tidak hanya memunculkan kesan yang positif, tanggapan yang positif. Ada juga tanggapan-tanggapan yang negatif. Oh, Yesus ini peminum, pelahap. Oh, Yesus ini penghujat. Oh, Yesus ini sahabat para pendosa karena dia pernah makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Maka dia disebut sebagai sahabat-sahabat atau sahabat pendosa. Nah, ini kesan-kesan negatif. Yesus menyembuhkan orang dengan mengatakan, pergilah, dosamu sudah diampuni. Dan orang-orang Farisi mengatakan, siapakah dia ini? Bukankah yang berkuasa mengampuni dosa hanya Allah? Kalau begitu, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus dianggap sebagai orang yang melanggar hari Sabat karena menyembuhkan orang pada hari Sabat, membiarkan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Maka juga selain kesan positif, tanggapan positif, ada juga tanggapan negatif. Dan ini terus dialami oleh para murid, oleh orang-orang yang berjumpa dengan Yesus waktu itu. Nah, tanggapan positif maupun tanggapan negatif itu sampai pada suatu peristiwa yang mengejutkan di dalam peristiwa hidup Yesus, yaitu salib. Yang membuat baik kesan positif maupun kesan negatif sekarang akan berhadapan dengan ujian. Mana yang benar? Yang benar itu kesan-kesan positif, rabi, nabi, tabib, pembuat mukjizat, atau yang benar adalah kesan negatif itu, berhadapan dengan salib. Ya, orang akan mengatakan Yesus itu rabi, tapi lihat dia mati di salib. Oh, dia itu nabi. Masa sih nabi mati di salib? Oh, dia itu tabib, dia itu pembuat mukjizat, bisa menyembuhkan banyak orang. Biarkan dia turun dari salib. Kalau memang dia adalah anak Allah, pembuat mukjizat itu. Sehingga kesan-kesan positif itu sekarang berbenturan, dan benturannya itu saya kira terlalu keras dengan peristiwa salib. Artinya peristiwa salib itu menunjukkan bahwa kesan-kesan positif kalian itu tidak ada kenyataannya. Ya, Yesus orang hebat, Yesus berwibawa, dia mengajar penuh kuasa, kata-katanya itu juga penuh kuasa, tapi dia mati di salib. Lalu apa artinya dia ini? Siapakah dia ini? Nah, peristiwa salib itu hanya membuat kesan-kesan negatif, identifikasi negatif tentang Yesus itu dibenarkan. Oh, dia penghujat Allah. Maka ya wajar dia mati di salib, karena dia menghujat Allah. Dia itu sahabat orang berdosa, maka ya wajar dia mati di salib, karena dia juga orang berdosa. Nah, kesan positif itu sekarang ada di dalam krisis besar karena peristiwa salib. Sementara hal-hal yang sifatnya negatif, kesan-kesan negatif, identifikasi negatif tentang Yesus seolah-olah dibenarkan oleh peristiwa salib ini. Nah, ini yang kemudian berlanjut pada peristiwa kebangkitan. Maka peristiwa salib itu tidak pernah bisa kita pahami terlepas dari peristiwa kebangkitan. Nah, peristiwa kebangkitan itu lalu menunjukkan apa? Peristiwa kebangkitan ini lalu menjadi titik tolak bagi para murid untuk merenungkan kembali seluruh pengenalan mereka akan Yesus. Peristiwa kebangkitan membuat mereka itu sampai pada suatu pengenalan akan Yesus sebagai Kristus. Memang Yesus mengalami kematian di kayu salib, tetapi dia dibangkitkan, dia dimuliakan, dia adalah Kristus yang mulia itu. Sehingga pengenalan bahwa Yesus adalah Kristus
yang sudah diucapkan oleh Petrus misalnya di pertengahan Injil, baru sesudah peristiwa kebangkitan itu mendapat kepenuhannya. Artinya menjadi pokok iman yang memang dipegang oleh para murid. Bahwa Yesus itu memang Kristus, Yesus itu anak Allah. Nah, justru pengenalan ini, gelar-gelar kristologis ini yang kemudian harus dijelaskan. Karena orang-orang yang ada di grup ini, grup biru ini akan selalu bertanya, bagaimana kamu menjelaskan bahwa dia yang mati di salib itu adalah Tuhan, Kyrios, yang diluhurkan, yang dimuliakan. Loh, bukankah orang yang mati di salib itu adalah orang yang direndahkan? Bagaimana kamu justru mengatakan dia orang yang diluhurkan, Kyrios, Tuhan? Bagaimana kamu menjelaskan bahwa orang yang mati di salib itu adalah Mesias? Padahal dia disalibkan oleh tentara Roma. Mesias itu mestinya memimpin bangsa kita ini melawan penjajah Roma. Dia mati di tangan para serdadu Roma. Bagaimana kamu menjelaskan? Bukankah Mesias itu pemimpin kita yang jaya? Dan dijanjikan oleh Allah akan meraja untuk selama-lamanya. Bagaimana mungkin Mesias mati di salib? Orang akan bertanya juga, bagaimana kamu mempertanggungjawabkan imanmu bahwa Kristus atau Yesus adalah anak Allah? Mana mungkin Allah membiarkan anaknya mati tergantung di kayu salib? Yang mati di salib itu kan orang yang berdosa, yang dikutuk oleh Allah. Nah, bagaimana mungkin anak Allah berdosa, dikutuk, mati di kayu salib? Nah, gelar-gelar inilah yang harus dipertanggungjawabkan oleh para penginjil, termasuk juga oleh gereja perdana waktu itu tentu saja. Maka kita mulai melihat ada orang-orang seperti Paulus, yang di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, dia membuktikan bahwa Yesus memang adalah Kristus, anak Allah. Dan buktinya dia peroleh dari mana? Bukan dari peristiwa hidup Yesus, karena dia tidak pernah melihat hidup Yesus. Tetapi buktinya itu dia temukan di dalam kitab suci. Maka orang seperti Paulus itu selalu berusaha untuk membuktikan bahwa Yesus itu memang Kristus, Yesus itu memang anak Allah. Nah, contoh cara Paulus membuktikan itu bisa kita lihat misalnya di 1 Korintus 15 ya, bahwa dia sudah menerima apa yang selama ini diwariskan. Saya buka sebentar 1 Korintus. Kita buka 1 Korintus 15. Teks yang seringkali disebut sebagai credo. Atau rumusan iman yang muncul di tengah-tengah gereja perdana pada waktu itu. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Maka Paulus sudah mulai mengartikan kematian Yesus. Kematian Yesus itu bukan kematian orang yang berdosa. Kematian Yesus itu bukan kematian orang yang dikutuk oleh Allah. Tapi kematian Yesus adalah kematian Dia yang mati karena dosa-dosa kita. Kalau Yesus sampai mati di salib seperti itu, Dia mati karena dosa-dosa kita. Lihat, Paulus mulai mengartikan apa makna kematian Yesus. Apa fungsi kematian Yesus di situ. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, maka Paulus membuktikan kebenaran peristiwa hidup Yesus itu dengan mengacu pada kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, ini pernah kita diskusikan itu. Mana teks yang kira-kira diacu oleh Paulus, diacu oleh para penginjil, diacu oleh Yesus bahwa sesudah 3 hari dia akan bangkit. Ya, terutama ada di kitab Hosea itu. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang,
tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Dan di dalam ayat-ayat ini, Paulus bicara tentang wafat Yesus, tentang kebangkitan Yesus, dan tentang penampakan-penampakan Yesus yang dialami oleh para murid, bahkan dialami oleh Paulus sendiri. Nah, peristiwa-peristiwa inilah yang membuat Paulus itu berjuang untuk mengenali apa arti kematian Yesus. Dan ini pertanyaan yang sangat mendasar di dalam situasi gereja perdana kita. Mengapa Yesus yang diimani sebagai Kristus, sebagai Mesias itu harus mati di salib? Apakah kematian di salib itu adalah kematian seperti dalam konsep, dalam bayangan orang Yahudi, dalam bayangan kitab Ulangan, bahwa dia yang mati di salib itu penjahat, bahwa dia yang mati di salib itu adalah orang berdosa? Nah, ini yang terus-menerus digali. Sampai di dalam Injil Markus ada pengakuan kepala pasukan bahwa ketika melihat matinya demikian, tergantung di kayu salib seperti itu, kepala pasukan itu justru sampai pada sebuah pengakuan. Sungguh dia ini adalah anak Allah. Sementara orang lain akan mengatakan dia yang mati di salib itu orang berdosa. Kepala pasukan ini justru memberikan pengakuannya. Sungguh dia adalah anak Allah. Nah, dalam pengertian apa lalu Yesus itu adalah Mesias? Dalam pengertian apa Yesus itu adalah anak Allah? Kalau Yesus itu mati di salib. Sehingga untuk saya sendiri ketika mempelajari kristologi, lalu pertanyaan pokoknya selalu akan bertumpu pada peristiwa salib itu. Bagaimana kalian menjelaskan bahwa dia yang mati di salib itu adalah Mesias, dia yang mati di salib itu adalah anak Allah. Karena salib itu menurut Paulus ini adalah skandal. Ini adalah batu sandungan. Ya, kalau kita sedang berjalan lalu ada batu sandungan yang menguji kita, kalau kita tabrak dan kita tidak bisa melewati, ya kita akan jatuh di situ. Tetapi batu sandungan ini justru membuat orang seperti Paulus, gereja perdana, termasuk para rasul itu berusaha untuk menjawab, berhenti dulu, jelaskan kepada kami. Bagaimana kamu meyakini bahwa dia yang mati di salib itu adalah Mesias? Maka Paulus berusaha membuktikan dengan dasar kitab suci bahwa dia yang mati di salib itu sungguh adalah Mesias. Nah, nanti bagaimana penjelasan Paulus kita jelaskan di belakang. Markus itu juga berusaha untuk menjelaskan bahwa dia yang mati di salib itu sungguh adalah Mesias. Bahwa pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah justru terjadi ketika orang melihat Yesus mati di salib ini. Ntar saya lanjutkan ke slide tadi. Maka apa yang dibuat oleh Paulus, kemudian Paulus membaca kembali iman mereka itu berdasarkan kitab suci. Nah, kita lihat dalam tradisi yang paling awal, berarti ini tradisi Paulus tahun 50 sampai 56 kira-kira. Paulus itu berusaha untuk menjelaskan bahwa Yesus ini adalah Mesias. Dan itu muncul di dalam surat-suratnya. Dan kita tahu bahwa surat-surat Paulus itu sangat terkonsentrasi pada pewartaan tentang Yesus yang wafat dan bangkit. Maka kisah-kisah tentang hidup historis Yesus dalam surat-surat Paulus tidak akan banyak kita temukan. Dalam perjalanan permenungan gereja kemudian muncul renungan yang semakin lama semakin panjang. Orang berusaha untuk menjawab mengapa Yesus harus mati dengan cara seperti itu. Apa yang terjadi? Maka mereka melihat kembali peristiwa hidup Yesus, hidup historis Yesus ini, untuk memberi terang baru pada iman mereka akan Yesus. Maka orang seperti Markus yang bertitik tolak pada iman akan Yesus Kristus anak Allah, berusaha untuk membaca kembali seluruh peristiwa hidup Yesus, mulai dari karya publiknya sampai pada kematian dan kebangkitannya. Tahap kemudian kita temukan Injil yang lebih panjang, Matius dan Lukas,
yang berusaha juga untuk melihat seluruh peristiwa hidup Yesus ke belakang. Nah, dari peta seperti ini kita tahu bahwa para murid itu merenungkan seluruh peristiwa hidup Yesus karena apa? Karena sekarang mereka ada pada iman akan Yesus. Bahwa Yesus itu adalah Kristus, anak Allah. Dan iman inilah yang menjadi dasar bagi mereka untuk mengenali lagi seluruh peristiwa hidup Yesus. Maka semakin lama refleksi renungan gereja tentang Yesus itu semakin lama pasti semakin panjang, artinya semakin kaya. Nah, dalam bagian terakhir kita lalu mengenal Injil Yohanes yang tidak membatasi pengenalan akan Yesus itu dari peristiwa-peristiwa historis hidup Yesus. Sabda, mujizat-mujizat Yesus seperti dibuat oleh Markus, oleh Matius, oleh Lukas. Tetapi Yohanes menarik renungannya jauh ke depan sampai pada titik ketika Yesus itu belum berinkarnasi atau Yesus itu belum berupa manusia dalam diri Yesus, tetapi masih berupa Sang Sabda yang kekal, Sang Sabda yang ilahi. Nah, ini yang akan saya bahas dalam pertemuan kita pagi hari ini. Baik, ini pengantar tapi sudah setengah jam. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan lebih dahulu untuk masuk pada Kristologi Logos ini? Ya, yang akan saya gunakan hanya Logos. Jadi bab 1 ayat 1 sampai 18 di dalam Injil Yohanes. Nanti saya akan kirimkan satu artikel yang pernah saya tulis tentang Kristologi di dalam Logos, di dalam prolog Injil Yohanes ini. Baik, teman SCY, silahkan. SCY kemudian Seminari Tinggi. Ya, terima kasih, Romo. Waktu itu saya ada membaca di majalah Hidup tentang peristiwa kematian itu yang ada di ini sih kritikan dari tetangga kita yang beragama Muslim bahwa ada kata di surat An-Nisa itu, kalau di surat An-Nisa, tapi tidak tahu di ayat yang keberapa, yang disalibkan itu bukan Yesus tetapi Yudas Iskariot. Nah, apakah ketika Yesus disalibkan itu kealahan Yesus itu ditinggalkan dan kemanusiaan dia yang disalibkan itu, Romo? Ya, saya tidak tahu yang dikatakan di surat An-Nisa, karena yang kita baca adalah Injil-Injil kanonik kita. Dan Injil kanonik tidak pernah menceritakan bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot. Maka kita terima di dalam pemahaman Kristiani kita, yang disalibkan itu adalah Yesus. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah ketika disalibkan lalu kealahannya ditinggalkan? Kita sudah membahas itu dalam pertemuan yang lalu. Ya, bahwa kealahan dan kemanusiaan Yesus itu dua hal yang terintegrasi di dalam pribadi Yesus. Maka tidak berarti bahwa ketika dia disalib lalu kealahannya itu hilang. Yesus itu kalau kita ikuti misalnya Injil Yohanes kan Sang Sabda yang menjadi daging. Maka di dalam diri Yesus itu kita temukan keilahian juga, kealahannya yang tidak akan ditinggalkan hanya karena dia mati di salib. Dan kalau kita mengatakan Yesus itu kealahannya ditinggalkan, lalu sama saja dengan pikiran orang Yahudi. Lah, ya kah? Dia orang berdosa. Kalau kita ikut justru seperti Moltmann, seperti Pannenberg yang melihat bahwa loh yang tersalib itu tidak hanya Kristus. Tidak hanya the crucified Christ, tapi the crucified God. Bahwa Allah pun tersalibkan dalam peristiwa hidup Yesus itu. Maka dalam pemahaman Kristiani kita, tidak ada istilah itu ketika Yesus disalibkan, lalu kealahannya ditinggalkan. Apalagi nanti kalau kita ikut Injil Yohanes, ikut surat-surat Paulus. Dia yang dalam keserupaan dengan Allah itu sudah merendahkan dirinya. Nah, kalau merendahkan dirinya, dia itu orang yang tinggi, orang yang luhur, yang mulia, yang dalam rupa Allah itu. Taat sampai mati disalib.
Ya, kematian di salib itu adalah ketaatan yang total dari Dia yang serupa dengan Allah itu. Maka tidak ada ide di dalam perjanjian baru kita bahwa ketika Yesus disalib lalu kealahannya itu hilang. Mengapa kita bicara tentang kealahan dan kemanusiaan? Apakah perjanjian baru punya konsentrasi untuk membedakan Yesus itu Allah, Yesus itu manusia? Perjanjian baru sudah punya konsentrasi fokus teologi ke situ atau belum? Ya, tentang bahwa Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia, itu adalah hasil dari refleksi kemudian setelah perjanjian baru yang muncul di dalam konsili-konsili ekumenis sampai konsili Efesus atau mana itu lalu mengatakan bahwa Yesus itu adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Maka istilah-istilah itu sebetulnya bukan istilah-istilah perjanjian baru, tetapi istilah-istilah itu adalah istilah-istilah yang muncul dalam teologi, dalam pemikiran kristologi sesudah perjanjian baru. Tetapi perjanjian baru hanya menampilkan Yesus yang taat sampai mati di salib. Dan justru ketika dia taat sampai mati di salib itulah orang mengenali identitasnya sebagai anak Allah. Yang kemarin dijelaskan oleh Romo Galeh dalam diri Centurion itu, kepala pasukan. Melihat matinya demikian, kepala pasukan itu mengatakan, sungguh dia adalah anak. Ya, diskusi tentang ketika Yesus disalib lalu kealahannya itu ditinggalkan, itu sudah bukan diskusi perjanjian baru. Tapi itu diskusi-diskusi termasuk juga apologi Kristiani sesudahnya. Tapi kalau kita ikut perjanjian baru, tidak ada informasi bahwa yang disalibkan adalah Yudas Iskariot. Nah, kalau surat An-Nisa itu memberi informasi seperti itu, ya itu mungkin tradisi yang berbeda dari tradisi yang ada di dalam kitab suci kita. Mana yang benar dalam tradisi iman kita, ya kita hanya menggunakan teks di dalam Injil-Injil kanonik kita. Tentang Yesus yang ditinggalkan atau Yesus yang meninggalkan kealahannya itu tidak juga muncul di dalam pemikiran perjanjian baru kita. Oke, kita beralih dulu ke seminari tinggi tadi. Baik, Romo. Saya ingin supaya lebih paham saja, Romo. Jadi kan beberapa kali sudah jelaskan mengenai kristologi atas. Sebenarnya bagaimana secara mudah atau secara sederhana memahami bahwa ini dari kristologi atas atau ini kristologi bawah. Terima kasih, Romo. Oke, yang paling mudah adalah yang bawah. Ya, kristologi dari bawah berarti identitas Yesus saya kenali bukan dari suatu konsep yang sudah dibangun. Ya, tetapi identitas Yesus itu saya kenali dari perjumpaan saya dengan Yesus, kesehariannya, sabdanya. Dia mengajar sebagai orang yang penuh wibawa, tidak seperti ahli Taurat kita. Siapa Yesus ini? Yesus ini mengusir setan, keluarlah dari dia, dan setan itu keluar. Orang takjub. Ajaran baru apa ini? Roh jahat pun tunduk kepadanya. Ya, jadi identitas Yesus dikenali dari hal-hal kecil, informasi-informasi kecil yang saya temukan dalam perjumpaan dengan Yesus. Nah, informasi-informasi kecil inilah yang kemudian membawa saya sampai pada kesimpulan, oh Yesus itu adalah Mesias. Yang dari bawah jelas? Ya. Jadi identitas Yesus itu adalah kesimpulan atas pengenalan-pengenalan saya akan Yesus. Sifatnya adalah induktif. Dari pengenalan-pengenalan yang kecil, saya membuat sebuah kesimpulan. Siapakah itu Yesus? Ini yang dari bawah. Yang dari atas tidak mulai dari pengenalan-pengenalan ini, tapi justru mulai dari kesimpulannya. Yesus itu anak Allah, Yesus itu Mesias, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Ya, maka seperti Injil Yohanes menempatkan dogma Kristiani ini di bagian yang paling awal. Ya, dia menjelaskan siapa sebetulnya Yesus. Ya, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama dengan Allah, Firman itu adalah Allah.
Dia ikut menciptakan segala sesuatu sampai pada akhirnya dia berinkarnasi dalam diri Yesus ini. Maka Injil Yohanes sudah menampakkan siapa sebetulnya Yesus. Yesus adalah Logos, Sang Sabda yang berinkarnasi. Baru sesudah bercerita tentang siapa Yesus, di dalam prolog itu, Yohanes itu menceritakan peristiwa-peristiwa hidup Yesus. Sehingga orang yang membaca Injil Yohanes sudah tahu sejak awal bahwa Yesus itu adalah Logos yang berinkarnasi. Jelas? Ya, sejak awal katakanlah Yohanes sudah memberitahu pembacanya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Kristus. Baru kemudian dijelaskan. Sementara Markus itu punya gerak yang lain, dia menampilkan Yesus sebagai guru, pengajar. Yesus ditampilkan sebagai nabi, Yesus ditampilkan sebagai pewarta pertobatan, Yesus diwartakan sebagai pembuat mujizat. Nah, informasi ini sampai pada suatu kesimpulan bahwa Yesus itu ternyata memang adalah Mesias. Jadi atas bawahnya itu dari konsepnya. Kalau dari atas itu maksudnya orang berkristologi mulai dari pokok iman kita akan Yesus. Kesimpulan kita bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus itu adalah anak Allah. Sementara yang dari bawah itu adalah mulai dari premis-premisnya. Pengenalan-pengenalan yang partikular untuk sampai pada sebuah kesimpulan. Siapakah Yesus? Mulai jelas? Baik, kalau belum jelas kita baru akan masuk dalam kristologi dari atas. Maka nanti bisa dicermati dalam penjelasan di surat Paulus, cara Paulus menjelaskan siapa Yesus, atau di prolog Yohanes yang akan kita bahas sebentar lagi. Oke, terima kasih. Ada satu lagi, kalau ada yang harus dijelaskan. Saya boleh bertanya, Romo? Ya, silakan. Pertanyaan saya ini, Romo. Saya ingin tahu Paulus membuktikan dengan dasar kitab suci itu kitab suci yang mana, Romo? Apakah dari tradisi lisan berupa informasi kecil yang sampai pada kesimpulan? Karena secara kronologis kan tadi Romo menjelaskan Injil tertua Markus baru tahun 70-an, lalu Paulus ada di tahun 50-an. Sementara di 1 Korintus tadi Markus membuktikan dengan dasar kitab suci itu, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, kalau disebut seperti itu, termasuk juga di 1 Korintus atau di Kisah Para Rasul, kitab suci yang dimaksudkan pasti adalah kitab suci Perjanjian Lama, yang dikenal sebagai Taurat, kemudian nabi-nabi dan tulisan-tulisan yang lain, Tanakh itu ya. Maka yang diacu oleh Paulus selalu adalah Perjanjian Lama, bukan kitab suci dalam arti Perjanjian Baru kita. Nah, teks mana yang diacu oleh Paulus? Paulus seringkali tidak menunjukkan secara langsung teks mana yang dia maksud. Misalnya, dia akan bangkit dan dia bangkit sesudah 3 hari, sesuai dengan kitab suci. Nah, Paulus tidak memberi referensi langsung. Kita yang harus mencari itu. Sehingga kita kemarin masih melihat apakah 3 hari itu diambil dari teks Yunus, yang dimakan oleh ikan, masuk dalam perut ikan dan dibawa ke Niniwe itu, ataukah 3 hari itu menurut Hosea, ya, sesudah hari yang kedua dia akan bangkit. Nah, Paulus tidak mencantumkan referensinya. Jadi Paulus hanya mengatakan sesuai dengan kitab suci, bahwa ia mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Lalu kitab sucinya yang mana? Nah, kita yang harus bergulat. Nah, inilah yang seringkali disebut satu situasi yang blank, kekosongan, yang harus membuat kita menafsirkan. Nah, orang seringkali menafsirkan dia mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, lalu orang kembali misalnya ke kidung-kidung hamba Yahweh di dalam kitab Yesaya. Tapi apakah Paulus sendiri jelas-jelas mengatakan referensinya adalah hamba Yahweh? Paulus tidak mengatakan itu. Kita yang harus berusaha untuk mencari. Kecuali kalau secara eksplisit Paulus itu mengutip. Ya, misalnya ketika menjelaskan tentang salib, Yesus yang tersalib, bagi kalian ini adalah batu sandungan. Bagi kalian ini adalah kutuk.
Maka orang harus mencari di mana di Perjanjian Lama dikatakan bahwa orang yang mati di salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Lalu orang mencari di Perjanjian Lama dan ketemulah di Ulangan misalnya, Ulangan 21, 22, 23. Maka kita bisa merasa yakin, oh yang dikutip oleh Paulus di Galatia bab 3 itu sebetulnya adalah kitab Ulangan. Ya, jadi Paulus kadang-kadang secara tersirat itu sudah menampakkan teks mana dalam Perjanjian Lama yang dia referensi, dia rujuk. Tetapi seperti di 1 Korintus 15 tadi, Paulus tidak menunjukkan tanda-tanda teks mana yang sedang dia kutip. Sehingga kita yang juga yang mempelajari Paulus ini yang masih harus mencari teks mana yang sebetulnya dimaksudkan oleh Paulus. Begitu, jadi yang diacu adalah Perjanjian Lama. Romo Galih ada tambahan lebih dahulu? Tidak, Romo, silahkan. Ya. Baik, sekarang kita masuk pada kristologi yang ada pada Injil Yohanes. Pola yang saya sebut di dalam teks itu adalah pola sirkular. Bagaimana mengenali Yesus itu dalam suatu bentuk lingkaran pengenalan akan Yesus. Iman akan Yesus diteruskan dalam kerigma para pengikut Yesus dari generasi ke generasi. Dan apa yang diteruskan dalam kerigma, dalam pewartaan iman itu menyangkut Yesus historis, peristiwa-peristiwa hidup Yesus. Yang sesudah peristiwa wafat dan kebangkitan itu akan dilihat lagi. Ya, oh mengapa Yesus mati dengan cara seperti ini, disalibkan? Lalu jawabannya ditemukan dalam seluruh rangkaian peristiwa hidup Yesus. Ya. Oh Yesus ternyata wafat dan kemudian bangkit sesudah 3 hari. Lalu para murid mengingat lagi apa yang diajarkan oleh Yesus. Oh dia sudah mewartakan kepada kita. Dia akan ditolak, dia akan mengalami kematian, dan dia akan mengalami kebangkitan. Maka peristiwa hidup ini direnungkan lagi lewat seluruh peristiwa Yesus hidup itu. Wafat dan kebangkitan Yesus. Ini menjadi titik awal permenungan jemaat perdana. Sehingga selalu saya mengulang-ulang apa yang saya yakini, bahwa pokok teologi pertama yang direnungkan, yang diperkembangkan oleh jemaat perdana, ini adalah soal wafat dan kebangkitan Yesus. Bagaimana kita menjelaskan bahwa Yesus yang wafat ini adalah Mesias Anak Allah? Ini pertanyaan dasar. Dan baru sesudah pertanyaan dasar ini dijawab, kemudian renungan akan Yesus itu semakin lama menjadi semakin panjang. Karena kalau pertanyaan dasarnya sendiri belum dijawab, ya orang tidak ada gunanya bicara tentang mukjizat Yesus, bicara tentang pengajaran-pengajaran Yesus yang luar biasa itu, bicara tentang hal-hal hebat yang dilakukan oleh Yesus, karena dia mati di salib. Nah, baru sesudah gereja perdana itu menjelaskan arti kematian Yesus di salib, lalu orang merasa perlu untuk melihat, merenungkan seluruh peristiwa hidup Yesus yang lain. Tetapi pertanyaan yang paling dasar itu harus dijawab. Bagaimana menjelaskan bahwa dia yang mati di salib itu adalah Mesias Anak Allah. Nah, semakin lama permenungan gereja, seperti tadi kita katakan, itu semakin luas, lengkap. Ya, hidup Yesus, perkataan Yesus, tindakan Yesus, wafat dan kebangkitannya dalam kemuliaan itu direnungkan. Ini nanti akan menjadi salah satu tesis yang harus kalian jelaskan di dalam ujian bakalaureat. Ya, Injil mewartakan seluruh hidup Yesus. Hidup, perkataan, tindakan, wafat, dan kebangkitannya dalam kemuliaan. Lalu harus menjelaskan, apa artinya kalau Injil itu mewartakan seluruh peristiwa hidup Yesus ini. Dan inilah yang kemudian direnungkan, dan hasil permenungan ini kemudian diwartakan dalam kerigma Kristiani. Sampai pada bentuk-bentuk tertulis yang ada di dalam Perjanjian Baru kita. Paulus misalnya. Ya, fakta historis yang menjadi pusat pengenalan akan Yesus adalah kematiannya di kayu salib
yang diikuti dengan kebangkitan. Paulus ini kan termasuk tidak hanya misionaris, tetapi teolog yang paling awal di dalam tradisi gereja kita. Termasuk orang pertama yang merenungkan apa arti kematian Yesus. Dan berusaha untuk menjelaskan arti kematian Yesus itu di dalam surat-suratnya atau dalam pewartaannya. Maka kita melihat Paulus itu sebetulnya sedang berkristologi. Paulus itu sebetulnya sedang berteologi. Dia mencoba untuk mencari tahu apa arti kematian Yesus di salib. Maka soteriologi, ya, makna kematian Yesus untuk keselamatan para pengikutnya, ini menjadi hal yang paling awal dibicarakan di dalam teologi Kristiani. Dan ini Paulus itu terlibat secara langsung di dalam diskusi ini. Nanti yang akan kita baca itu misalnya teks dari Filipi bab 2 tentang kidung kenosis itu. Sehingga kalau kita lihat surat-surat Paulus itu praktis berfokus pada pewartaan tentang Yesus yang wafat dan bangkit. Dan ini mewarnai tradisi Kristiani kurang lebih pada tahun 50-an. Fokus pengajaran Kristiani, fokus refleksi iman gereja adalah Yesus yang wafat dan bangkit. Belum bicara tentang mukjizat, belum bicara tentang pengajaran, belum bicara tentang doa Bapa kami yang hari-hari ini kita renungkan. Tetapi fokus pengajaran Paulus, permenungan Paulus, pewartaan Paulus adalah tentang figur Yesus yang wafat dan bangkit. Sehingga seringkali kita mengatakan kalau mau mencari sabda Yesus, jangan dicari di surat Paulus. Kalau mencari informasi tentang mujizat-mujizat Yesus, jangan dicari di surat Paulus, karena surat Paulus tidak mencantumkan hal-hal itu. Ya, surat Paulus hanya berfokus pada pewartaan inti di dalam iman Kristiani bahwa Yesus yang wafat dan bangkit itu adalah Mesias, Anak Allah. Dan satu titik yang dibuat oleh Paulus adalah pengenalannya akan siapa Yesus. Ia yang ada dalam rupa Allah telah menjadi manusia, mengambil rupa hamba, taat sampai mati di salib. Yang akan kita baca di kidung kenosis, di Filipi bab 2. Maka Paulus sudah berpikiran bahwa ia itu ada dalam rupa Allah, mengosongkan diri menjadi manusia. Nah, kalau dikatakan menjadi manusia, berarti sebelumnya dia itu bukan manusia, tapi dia adalah figur yang ada dalam keserupaan dengan Allah. Ya, tidak dikatakan oleh Paulus bahwa dia itu Allah, ya, tetapi bahwa ia yang ada dalam rupa Allah telah mengosongkan diri, menjadi manusia atau mengambil rupa hamba, menjadi manusia, taat sampai mati di salib. Maka Paulus di sini sudah memberi arti penting pada salib. Ya, salib itu bukan kutukan. Dia yang mati di salib itu bukan orang yang berdosa. Tetapi dia yang mati di salib itu adalah dia yang serupa dengan Allah, dalam keserupaan dengan Allah, yang mengosongkan diri, yang merendahkan diri. Dia yang taat sampai mati di salib. Nah, salib itu oleh Paulus sudah diartikan sebagai ketaatan. Ya, dia mengosongkan diri, taat sampai mati di salib. Nah, di sini kita sudah mulai melihat Paulus memberi arti positif pada peristiwa salib. Bukan sebagai peristiwa orang yang dihukum, orang yang dikutuk, tetapi orang yang menyatakan ketaatannya sampai akhir. Bayangkan, dia itu dalam rupa Allah. Tetapi dia tidak menganggap keserupaan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Hanya mau menjadi serupa dengan Allah. Melainkan ia mengosongkan diri. Ya, meninggalkan ini martabat kealahannya, katakanlah. Atau tidak menjadikan martabat kealahan itu sebagai milik yang dipertahankan. Melainkan ia mengosongkan diri. Mengambil rupa hamba, menjadi manusia, taat sampai mati di salib. Sehingga salib itu bentuk kenosis yang paling dalam, pengosongan diri yang paling dalam.
Tapi apakah salib ini adalah akhir dari peristiwa hidup Yesus? Ternyata tidak. Dan karena itu Allah meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Sehingga justru karena dia sudah mengosongkan diri, taat sampai mati disalib, dia ditinggikan oleh Allah dalam kemuliaannya. Nah, ini yang saya maksud sebagai pengenalan sirkular akan Yesus. Suatu lingkaran pengenalan. Dia yang dalam keserupaan dengan Allah mengosongkan diri, taat sampai mati disalib. Dan karena itu Allah meninggikan dia, menganugerahkan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Sehingga semua lidah dan lutut itu akan bertelut, semua lidah akan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Kesimpulan kita apa? Pengenalan jemaat bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Kristus, Yesus adalah anak Allah, baru terjadi sesudah Yesus wafat dan bangkit. Kalau kita ikut model pengenalan sirkular yang ditunjukkan oleh Paulus ini. Maka dia yang sudah mengosongkan diri, mengambil rupa, taat sampai mati disalib, justru dialah yang ditinggikan. Allah meninggikan dia, menganugerahkan kepadanya nama yang melebihi segala nama. Ya, semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengakui Yesus Kristus itu Tuhan. Ini di dalam Kidung Kenosis yang ada di Filipi bab 2, 5-11. Paulus memahami identitas Yesus dalam sebuah kerangka sirkular sebagai sosok yang serupa dengan Allah. Ya, dia yang meskipun dalam rupa Allah, tetapi dia merendahkan diri menjadi manusia. Nah, perendahan diri ini memunculkan ide tentang tempat di atas dalam keserupaan dengan Allah. Maka sebelum dia merendahkan diri sampai mati disalib, dia itu ada dalam keserupaan dengan Allah. Keserupaan dengan Allah sekarang mengambil rupa hamba. Dia yang serupa dengan Allah sekarang mengosongkan diri, tidak hanya menjadi manusia, tetapi mengambil rupa hamba. Hamba yang seperti apa? Taat sampai mati. Gerak turun ini disempurnakan dengan gerak naik ketika Allah meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Sehingga di dalam Kidung Kenosis ini Paulus menekankan keserupaan dengan Allah atau kesetaraan dengan Allah yang ditinggalkan oleh Yesus. Paulus mengatakan dia tidak menjadikannya sebagai milik yang harus dikuasai, yang harus dipertahankan, melainkan ia mengosongkan diri untuk menjadi hamba dalam ketaatan total sampai kematian di salib. Tetapi karena ketaatan tanpa batas itu, Allah meninggikan Yesus, memberikan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Artinya, Yesus diangkat menjadi Tuhan, menjadi sembahan yang tidak ada bandingnya. Sampai pada tahap ini, Paulus masih berbicara tentang keserupaan dengan Allah dan tidak menyebut identitas ilahi Yesus, kesamaan dengan Allah. Nah, ini yang saya harap dipahami untuk melihat perkembangan teologi selanjutnya. Paulus itu hanya mengatakan bahwa Yesus itu, hendaklah kalian menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah. Nah, pasti harus ditafsirkan ini. Yang walaupun dalam rupa Allah itu apa maksudnya? Yang dalam perkembangan kemudian penginjil Yohanes tidak hanya akan mengatakan pada mulanya ia dalam rupa Allah. Tetapi Yohanes mengatakan pada mulanya ia adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan tidak hanya bersama dengan Allah, karena firman itu adalah Allah. Ya, dia yang oleh Paulus dibayangkan atau digambarkan dalam keserupaan dengan Allah, oleh Yohanes digambarkan sebagai logos. Firman yang bersama-sama dengan Allah yang adalah Allah. Dia yang oleh Paulus dikatakan mengosongkan diri, menjadi hamba, taat sampai mati, oleh Yohanes digambarkan sang sabda itu menjadi daging.
berinkarnasi, diam di antara kita, sehingga kita melihat kemuliaan Allah. Nah, apa yang terjadi dalam seluruh peristiwa hidup Yesus oleh Paulus disimpulkan dia taat sampai mati di salib. Dan dalam kenyataannya Yohanes pun menampilkan Yesus yang selalu taat pada Bapanya. Dan Paulus mengatakan justru karena dia sudah merendahkan diri sampai mati di salib, dia ditinggikan karena diberi nama yang melebihi atau mengatasi segala nama. Hal yang sama dibuat oleh penginjil Yohanes, bahwa justru ketika Yesus mati di salib inilah anak manusia itu ditinggikan. Anak manusia itu dimuliakan. Sehingga salib tidak lagi dipandang secara negatif. Sebagai kutuk, sebagai hukuman, sebagai yang diterima oleh orang berdosa. Tetapi salib itu justru peristiwa ketika anak manusia itu ditinggikan. Ketika anak manusia itu dimuliakan, ketika dia diberi nama yang mengatasi segala nama. Nah, ini pola sirkular yang dikembangkan oleh Paulus dalam tahap yang paling awal. Dan saya kira ini yang juga diikuti oleh Yohanes untuk membangun paham tentang Yesus yang muncul di dalam prolog. Dia yang ada dalam keserupaan dengan Allah, dia yang adalah Allah, mengosongkan diri, berinkarnasi, sehingga dia kemudian ditinggikan dan dimuliakan. Dalam kemuliaan yang sudah dia miliki sejak semula. Itu kalau dalam doa Yesus nanti di dalam Yohanes 17. Ini yang saya maksud dengan memahami Yesus dalam suatu pola sirkular. Nah, kata-kata Paulus, dia taat sampai mati di salib, ini rupanya juga diperkembangkan oleh Markus. Ketika Markus menampilkan Yesus di dalam seluruh Injilnya, siapa Yesus? Yesus pun ditampilkan dalam ketaatannya ini sampai akhir. Ya. Dan justru dalam ketaatan sampai akhir ketika dia tergantung di kayu salib itulah identitasnya sebagai anak Allah dikenali. Maka kepala pasukan itu justru mengatakan sungguh dia adalah anak Allah, bukan saat Yesus melakukan mukjizat, tetapi justru ketika Yesus itu tergantung di kayu salib. Padahal dalam tradisi Yunani pada waktu itu, para pembuat mukjizat itu juga disebut sebagai Theos Aner, sebagai manusia ilahi, dan mereka ini akan disebut sebagai anak-anak Allah. Dengan demikian kalau Yesus itu melakukan banyak mukjizat, dia juga akan dikenal sebagai anak Allah, Theos Aner. Tetapi Markus mau mengatakan bukan mukjizat-mukjizat itu yang membuat orang kenal bahwa Yesus adalah anak Allah. Bukan kehebatan-kehebatan itu. Yang membuat Yesus dikenal sebagai anak Allah justru ketaatannya sampai akhir. Dan ketaatan sampai akhir itu menjadi nyata di salib. Maka di dalam kristologinya Markus, Yesus itu adalah anak Allah karena dia taat. Bukan karena dia membuat mukjizat. Yesus itu anak Allah karena taat, bukan karena dia dilahirkan dan dikandung dari Roh Kudus. Markus tidak pernah punya informasi bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus. Tapi Markus punya keyakinan Yesus itu anak Allah karena dia hamba yang taat sampai akhir. Karena sikap dasar seorang anak adalah ketaatan pada bapaknya. Nah, yang sudah direnungkan Markus ini direnungkan oleh Matius, oleh Lukas. Dan mereka mungkin tidak puas untuk mengatakan Yesus itu anak Allah hanya karena dia taat. Seperti dikatakan oleh Paulus, seperti dikatakan oleh Markus. Maka mereka merenungkan lagi peristiwa hidup Yesus. Dan mereka mengatakan Yesus ini anak Allah bukan hanya karena dia mati di salib dalam ketaatan. Bukan hanya karena dia melakukan banyak mukjizat, tetapi karena sedari semula dia dikandung dari Roh Kudus. Nah, maka mereka, Matius dan Lukas berangkat dulu dari keyakinan iman bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan sekarang mereka menjelaskan apa buktinya atau apa maksudnya kalau Yesus itu anak Allah. Dia anak Allah karena dia dikandung dari Roh Kudus.
Dalam perjalanan kemudian Yohanes mau menjelaskan bahwa Yesus itu anak Allah, bukan hanya karena dikandung dari Roh Kudus, tetapi karena sedari semula dalam keabadiannya dia itu adalah Sang Sabda yang bersama-sama dengan Allah, dan Sang Sabda itu adalah Allah. Dengan demikian kita bisa mengatakan yang dijelaskan sebetulnya oleh Lukas, oleh Matius, oleh Yohanes sebetulnya adalah kesimpulan yang sudah dibuat di awal, bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Dan mereka berusaha untuk menjelaskan, bagaimana kamu menjelaskan bahwa Yesus ini anak Allah? Markus menjelaskan dengan mengatakan Yesus itu anak Allah karena dia taat. Matius dan Lukas mengatakan tidak hanya itu, tapi karena Yesus ini dikandung dari Roh Kudus. Yohanes mengatakan, oh tidak hanya karena Yesus dikandung dari Roh Kudus, karena sebelum dia dikandung oleh Maria dari kuasa Roh Kudus, dia sudah ada bersama dengan Allah. Dan Sang Sabda itu adalah Allah. Ini yang saya maksud, pengenalan akan Yesus semakin lama itu akan semakin berkembang dan semakin menjadi kaya. Nah, kalau sudah sampai pada saat ini, titik ini, lalu kita melihat bahwa pengenalan kristologi yang dikembangkan di dalam Injil Yohanes itu sebenarnya adalah kristologi dari atas. Karena sudah sejak awal dinyatakan Yesus itu adalah Sang Firman yang menjadi daging. Sejak awal sudah dikatakan Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Sudah sejak awal dikatakan Yesus itu adalah Allah. Maka nanti Yesus selalu akan mengatakan, aku ini anak yang selalu taat kepada Bapa. Anak tidak bisa melakukan apapun kalau dia terpisah dari Bapa. Ya. Jadi dia selalu menyatakan kesatuannya dengan Bapanya, yang sudah terbangun sedari awal mulanya. Dia ada bersama dengan Allah, dia adalah Allah. Ketika Yesus memberitakan kepada murid-muridnya tentang kesatuan dengan Bapa, dia mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Sedari awal mula sampai sekarang ini dan sampai akhir nanti ketika dia kembali kepada Bapanya. Sehingga kalau kita memahami teologinya Injil Yohanes, tidak mungkin muncul pertanyaan seperti tadi. Apakah ketika Yesus tergantung di salib, kealahannya hilang? Atau ketika dia tergantung di kayu salib, Allah meninggalkan dia? Kalau kita memahami konsep teologi Injil Yohanes, kita tidak akan menemukan doa Yesus di Taman Getsemani. Ya Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Karena yang dialami oleh Yesus adalah selalu melakukan kehendak Bapanya, termasuk meminum cawan. Ketika kita memahami kesatuan Yesus dengan Bapa, sedari awal mula sampai akhir dia bersatu dengan Bapa, tidak mungkin ada pernyataan Yesus di kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oh, Yesus sudah mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Tidak hanya terjadi ketika Yesus melakukan mukjizat, tidak hanya terjadi ketika Yesus mengajar, tetapi juga terjadi ketika Yesus disalibkan. Bahkan penginjil Yohanes mengatakan justru salib itulah yang menjadi tahta kemuliaan Yesus. Pada saat Yesus disalibkan itulah anak manusia ditinggikan, anak manusia dimuliakan. Ya, maka ini pemahaman yang mulai berkembang dari bawah tentu saja, dari pengenalan akan Yesus yang dimulai oleh Paulus, oleh jemaatnya Markus, dan nanti masuk di dalam Injil Markus, sampai dikembangkan dalam suatu pemahaman kristologi yang semakin lama semakin kaya. Kalau semula pemahamannya adalah dari bawah, dari perjumpaan nyata saya dengan Yesus, sekarang kristologi yang sesudahnya itu akan mulai dari konsep-konsep, dari kepercayaan-kepercayaan iman saya, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan dari konsep iman itulah saya kemudian menjelaskan siapa sebetulnya Yesus. Ya, dengan demikian pembaca Injil Markus dengan pembaca Injil Yohanes itu punya start yang berbeda.
Pembaca Injil Markus itu belum tahu siapa-siapa tentang Yesus. Romo kalian kemarin bicara tentang the Messianic Secret. Bahkan identitas Yesus sebagai Mesias itu masih dirahasiakan, disembunyikan. Kalau ada orang yang tahu identitas Yesus, Yesus mengatakan, jangan kamu katakan kepada siapa-siapa. Ketika roh jahat itu tahu, kami tahu engkau adalah yang kudus dari Allah, dihardik oleh Yesus. Jangan kamu katakan kepada siapa-siapa. Nah, identitas Yesus itu disembunyikan. Maka pembaca Injil Markus itu tidak sedari titik awal sudah mengenal Yesus sebagai Mesias Anak Allah. Kalau mereka berjalan bersama dengan para rasul, mereka baru mengenal Yesus sebagai Mesias di bab 7. Dan mereka akan berjalan terus bersama dengan para murid, mereka baru akan mengenal Yesus sebagai Anak Allah itu nanti di bagian akhir, ketika Yesus disalibkan. Tapi pembaca Injil Yohanes sudah sejak awal tahu siapa Yesus. Dia adalah Sang Sabda yang menjadi daging. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, maka begitu membaca Injil Yohanes, orang sudah tahu siapa itu Yesus. Oke, ada pertanyaan lebih dahulu atau hal yang perlu didiskusikan? Romo. Ya, silakan, Kang Imamiri. Baik Romo, terima kasih. Dalam kitab suci, yang tulisan-tulisan dalam kitab suci itu bertitik tolak pada peristiwa Paskah, terutama dalam Injil. Di sana para penginjil merefleksikan Yesus yang mati kemudian dibangkitkan. Sedangkan perjalanan hidup Yesus mulai dari kecil itu direfleksikan kemudian. Yang saya mau tanyakan Romo, Yesus yang dikandung oleh Roh Kudus, prosesnya seperti apa? Seperti Romo, apakah ketika menulis para penginjil ini, menulis Yesus yang dikandung oleh Roh Kudus, apakah mereka mewawancari Bunda Maria? Bagaimana proses malaikat ketika mengunjungi Maria, atau apakah Yesus yang dikandung oleh Roh Kudus ini adalah buah refleksi dari para penginjil itu sendiri, Romo? Terima kasih. Iya, saya tidak tahu informasinya karena memang tidak ada informasi yang bisa membantu kita untuk mengetahui dari mana mereka memperoleh informasi bahwa Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Tetapi pasti ada lingkaran-lingkaran tertentu yang terbangun di sekitar Yesus. Ya, murid-muridnya Yesus. Ya, sudah ada kelompoknya Paulus, sudah ada kelompoknya Kefas, sudah ada kelompoknya Yakobus. Yang masing-masing kelompok itu pasti juga mempertahankan tradisi iman mereka, pewartaan mereka. Lalu dalam kritik sumber pada Injil-Injil sinoptik, kita kenal misalnya lingkaran Maria. Ya, yang kemungkinan besar informasi-informasi yang Lukas terima tentang Maria itu berasal dari lingkup Maria ini. Tetapi bercerita tentang hal yang sama, Yesus dikandung dari Allah atau dari Roh Kudus, kalau kita tanya pada Matius ternyata berbeda. Ya, ceritanya berbeda. Yang satu berfokus pada Maria, Lukas, yang satu Matius berfokus pada figur Yusuf. Sehingga sampai sekarang pun kita tidak tahu dan mungkin tidak akan pernah tahu dari mana para penginjil itu memperoleh informasi itu. Tetapi bahwa seorang tokoh yang menjadi besar, yang menjadi pusat iman, kemudian direnungkan seluruh hidupnya sampai awal, itu pasti terjadi hal yang seperti itu. Maka pasti itu bagian dari refleksi, bagian dari permenungan gereja perdana. Nah, dari mana cikal bakal permenungan itu yang kita tidak pernah tahu. Ya, artinya dari teks-teks perjanjian baru sendiri, kita tidak bisa menelusuri dari mana para murid atau para penulis Injil itu memperoleh informasi bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus. Ya, saya tidak berani menjawab karena saya tidak tahu dari mana mereka itu memperoleh informasi itu.
Atau Romo Galih punya informasi wahyu tersendiri tentang hal ini? Tidak ada, Romo, hanya kemarin di komunitas S2 kami membahas tentang malaikat di dalam Injil Matius dan Lukas. Lalu dari presentasi dan diskusi kami menemukan bahwa ada kesamaan antara tradisi-tradisi apokaliptik dengan tradisi malaikat yang ada di dalam Lukas dan Matius. Bukan berarti bahwa Lukas dan Matius itu mengambil dari apokalips, tidak, tetapi bahwa pengaruh-pengaruh tadi. Sekitar abad-abad itu tradisi apokaliptik tentang kedatangan makhluk-makhluk ajaib yang memberikan warta itu banyak sekali. Ketika diselidiki begitu. Kemudian lalu ada pula, oh ini ada indikasi kok sama. Kisah-kisahnya itu terjadi pula di dalam Lukas dan Matius. Tentu saja tadi Romo Eko mengatakan tradisinya berbeda. Kalau Matius menekankan keyahudian sehingga yang punya peran besar adalah Yosef karena mereka orang Yahudi, Yesus sebagai Nabi Musa baru gitu ya. Sedang di dalam Lukas lebih menampilkan bagaimana Maria dan keluarganya Yohanes Pembaptis di Bait Allah yang mendapat warta malaikat. Lalu tradisi-tradisi itu sepertinya mempengaruhi juga menjadi sumber bagi Lukas dan Matius dari tradisi apokaliptik yang memang tersebar luas saat-saat itu ada. Hanya itu Romo yang bisa saya simpulkan. Tapi apakah begitu terjadi sungguh? Kita tidak tahu. Hanya ketika membandingkan teksnya itu hampir sama unsur-unsur apokaliptiknya. Begitu. Ya, terima kasih. Jadi motif-motif literernya, motif literer yang digunakan di Injil Lukas maupun Injil Matius tentang figur ilahi, entah malaikat, entah Allah sendiri kalau di dalam Injil Matius yang memberikan pewahyuan itu sudah ada, ya. Tapi itu motifnya. Ya. Sementara dari mana isi kebenaran ceritanya, ya, bahwa Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel, ataukah Yusuf itu menerima pewahyuan dalam mimpi, mana yang benar sumbernya? Nah, ini yang tidak pernah bisa kita cek, karena memang tidak tersedia informasi ke sana. Hanya motif-motif literernya, pengisahannya, itu bisa ditemukan juga di dalam tradisi sastra pada zaman. Itu yang bisa kami jawab ya tentang asal-usul tradisi yang khas seperti itu, bahwa Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Sama atau sebetulnya tentang kebangkitan, kita itu begitu meyakini bahwa Yesus itu bangkit kan? Tapi kalau ditanya, siapa yang pernah melihat kebangkitan Yesus itu? Kebangkitan Yesus itu kan pengalaman yang disimpulkan dari peristiwa penampakan-penampakan. Disimpulkan dari kenyataan bahwa makam Yesus itu sudah kosong. Tetapi siapa yang melihat peristiwa kebangkitan itu sendiri? Kan tidak ada. Ya, maka dari apa yang ditemukan, makam yang kosong, Yesus yang menampakkan diri kepada Kefas, Yesus yang menampakkan diri kepada Yakobus, kepada sekian banyak orang, dan terakhir kepada saya, ya, seperti orang yang lahir sebelum saatnya ini. Nah, peristiwa-peristiwa itu yang memunculkan keyakinan iman bahwa Yesus yang wafat itu sekarang bangkit. Tetapi kalau dicari mana saksi matanya, tidak ada di dalam Injil itu. Cerita orang yang secara visual melihat peristiwa Yesus yang bangkit. Seperti itu juga mungkin kita akan ditanya, siapa yang bisa memberi keterangan kepada kita bahwa waktu itu malaikat datang kepada Maria, memberitahu Maria bahwa kamu akan mengandung anak Allah. Kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus akan bekerja atas engkau. Nah, ini pasti berkembang di dalam tradisi-tradisi di sekitar Yesus. Kisah-kisah tentang Yesus yang diteruskan oleh pengikut-pengikutnya. Baik, tinggal seperempat, maka saya tidak akan menambah hal yang baru, saya akan melanjutkan minggu yang akan datang. Ya, Romo Galih. Saya mau bertanya juga Romo kepada Romo, tadi penjelasan mungkin bisa menambahkan. Tadi dijelaskan bahwa ide tentang refleksi Yesus Kristus itu semakin lama semakin berkembang gitu, dari Paulus kemudian kepada Injil dan Romo menerangkan kepada Yohanes. Dan saya melihatnya refleksi berkembang itu karena refleksi tentang Yesus Kristus masuk dalam budaya-budaya Yunani yang terakhir Romo katakan
Yohanes, pasti dalam budaya Yunani. Sedang dalam budaya Ibrani sendiri, apakah Romo Eko melihat ya perkembangan seperti apa refleksi Yesus Kristus di dalam budaya Ibraninya sendiri, begitu maksud saya. Kalau dalam budaya Yunani kan tadi Paulus budaya pasti Yunani Filipi. Sehingga konsepnya tentang tadi yang ditanyakan Frater tadi, Yesus Kristus dari atas sudah punya sebagai konsep ini seperti ini karena ada konsep-konsep dari filsafat-filsafat Yunani, tetapi dari pendekatan-pendekatan atau budayanya yang Ibrani seperti apa ya Romo ya? Ada perkembangan enggak ya refleksinya itu? Saya belum hanya bertanya sih tadi spontan. Ya, kalau kita ikuti kristologi dari bawah, kesan yang saya punyai justru ini gaya orang-orang Yahudi. Artinya menggunakan teks-teks kitab suci untuk merenungkan suatu peristiwa hidup Yesus. Dan yang banyak direnungkan di situ adalah soal ketaatan, soal hamba. Ini adalah tema-tema yang sebetulnya sudah sangat familiar di dalam tradisi Yahudi. Karena yang direnungkan adalah soal Yesus yang wafat di salib. Dan orang-orang yang menyerang iman Kristiani akan bertanya, bagaimana kamu menjelaskan bahwa dia yang mati di salib itu adalah anak Allah? Bahwa dia yang mati di salib itu adalah orang yang diberkati. Maka sampai pada penjelasan tentang salib, orang-orang dalam tradisi Kristiani dari kelompok Yahudi masih punya teks-teks perjanjian lama yang bisa menjelaskan itu. Sehingga teks-teks perjanjian lama yang banyak dikutip itu terutama adalah kitab Yesaya, terutama tentang teks hamba Yahweh yang menderita itu. Orang bisa mengatakan, lihat di dalam perjanjian lama sudah dikatakan bahwa hamba yang taat itu sampai menderita begitu besar dan dia menanggung dosa-dosa kita. Maka kalau Paulus itu mengatakan dia mati karena dosa-dosa kita, kemungkinan referensinya pun ada pada hamba Yahweh itu. Dia harus menderita, dia akan didera, dan dia menanggung dosa-dosa kita. Mungkin itu juga yang di dalam beberapa penafsiran Injil Yohanes menjadi kesaksian Yohanes Pembaptis. Lihat anak Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu direferensi kemana? Apakah ada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Maka referensinya ditarik ke perjanjian lama. Sampai di sini permenungan tentang hamba yang taat, yang setia itu masih sangat erat kaitannya dengan permenungan sebetulnya perjanjian lama dalam tradisi Yahudi. Nah, kalau saya melihat justru Injil Matius, ya Injil Markus, meskipun juga sudah masuk dalam kultur Helenis, masih mempertahankan ini. Siapa tahu Yesus itu? Yesus itu hamba Allah yang taat. Dan amnos itu ya, amnos to Theu itu di dalam tradisi hamba Yahweh itu bisa diartikan sebagai anak, bisa diartikan sebagai hamba. Dia yang taat itu adalah hamba. Dia yang taat itu adalah anak. Ya. Anak domba itu. Maka ini sudah sangat familiar di dalam tradisi perjanjian lama. Ketika Injil Matius mau menjelaskan siapa Yesus, konsep-konsep gagasan-gagasan yang digunakan adalah gagasan-gagasan yang sangat Yahudi. Yesus itu Musa yang baru misalnya. Nah, tetapi kemudian iman akan Yesus ini kan masuk dalam dunia yang sangat berbeda. Tidak hanya secara geografis. Mari Romo Gali juga menjelaskan soal geografi kan ketika Yesus naik ke puncak gunung. Ini bukan hanya soal tempat. Tapi masuk ke geografi yang baru berarti masuk dalam kultur yang baru. Yang ternyata menyediakan suatu sistem penalaran yang membantu orang untuk menjelaskan siapa sebetulnya Yesus. Maka masuklah misalnya Injil Yohanes menjelaskan Yesus itu sebagai Logos yang sedari semula bersama dengan Allah dan kemudian berinkarnasi. Orang mencurigai semula bahwa istilah Logos, pemikiran tentang Logos itu diambil oleh penginjil Yohanes dari filsafat Yunani. Maka nanti teman-teman bisa membaca teks yang saya berikan di situ tentang Logos, ya, mulai dari Heraklitos, kemudian orang-orang Stoa, Philo, dan juga Plato sebetulnya, ya, yang bicara tentang Logos itu.
Tetapi dalam penelitian kemudian orang bisa memahami loh, tidak perlu kita lari ke tradisi Yunani tentang logos. Karena tradisi Yahudi pun punya itu. Ini pendukungnya antara lain Romo Indra Sanjaya itu. Lalu senang menghubungkan logos itu tidak dengan logos di dalam filsafat Yunani, tetapi dengan logos dalam tradisi kebijaksanaan Yahudi. Bahwa sang kebijaksanaan, hokmah itu sudah sedari awal itu bersama dengan Allah. Allah menciptakan dengan apanya? Dengan hokmahnya, dengan kebijaksanaannya. Hanya kalau di dalam tradisi Yahudi itu hokmah, hikmat, di dalam tradisi Yunani itu menjadi Sophia. Tetapi yang digunakan oleh penginjil Yohanes adalah logos. Maka saya merasa bahwa dalam permenungan-permenungan gereja pun gereja memperkembangkan tradisi-tradisi yang semula berakar dari permenungan orang-orang Yahudi ini untuk menjelaskan siapa itu Yesus. Nah, titik awal inilah yang kemudian dilanjutkan ketika iman Kristiani itu masuk dalam lingkup dunia Helenis yang menyediakan kategori-kategori filosofis yang bisa digunakan untuk menjelaskan siapa Yesus. Ini Romo Galih yang saya lihat dalam perjalanan permenungan gereja kita. Hanya lalu memang kemudian tradisi Yunaninya lebih menang ya Romo daripada tradisi Yahudinya dalam perjalanan berikutnya ya. Iya, apalagi kalau sudah masuk di dalam konsili-konsili ekumenis, karena praktis para bapak gereja yang ikut di dalam konsili-konsili ekumenis itu adalah orang-orang uskup-uskup yang sudah hidup di dalam tradisi Helenis. Yang di LMS tidak bisa dibuka. Apa iya? Tadi saya mencoba. Sebentar ya. Punya saya bisa ya. Coba Romo Galih membuka file yang saya berikan di situ, bisa dibuka atau tidak? Kalau enggak nanti saya buat format yang berbeda. Teman yang lain bisa membukanya? Tidak bisa ya? Ya, nanti saya buatkan PDF dan saya upload di situ langsung. Karena ini link, maka mungkin agak kesulitan di situ. Baik, nanti saya ganti format, saya cantumkan PDF-nya, saya upload di situ. Apa bahan ajar itu ya bisa saya bisa buka? Ya, mungkin beberapa punya kesulitan. Suster Simpo juga tidak. Ya, nanti saya Diganti PDF saja Romo, karena tempat saya PPT. bukan, ada yang yang tulis, yang teks Word. Doc ya? Bisa. Bisa. Firman yang menjadi daging itu toh? Yang logos inkarnatif. Ya bisa, bisa saya buka. Oke. Sebentar, supaya baik, nanti saya cantumkan PDF-nya juga, sehingga teman yang tidak bisa masuk lewat link bisa mengambil langsung dari PDF-nya. Baik, terima kasih teman-teman dan Romo. Pertemuan kita pagi hari ini akan kita akhiri. Kita bertemu lagi hari Kamis yang akan datang, masih melanjutkan tema Kristologi di dalam prolog Injil Yohanes. Maka silahkan teks yang saya bagikan nanti dicermati sendiri-sendiri lebih dahulu. Terima kasih. Mari sekarang kita mengakhiri pertemuan kita dengan tanda kemenangan Kristus.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima Selamat. kasih, sampai berjumpa kembali Kamis yang akan datang. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo.